Kan Pak Riki dimulai sih. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Ini kita bertemu kembali dalam pertemuan ketiga PKSN 2020. Yang tema besarnya adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Kita juga telah melalui pertemuan pertama dengan subtema Bapa Kami yang Maha Adil, dan juga pertemuan kedua Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Hari ini subtema kita menjadi umat yang berbela rasa. Rasanya tepat sekali tema ini di masa pandemi di mana banyak dari saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan bela rasa dari siapapun, dari kita semua. Semoga pertemuan malam hari ini boleh memberikan berkat bagi kita semua, sehingga menjadikan kita Asisi 3 keluarga besar Astaga menjadi umat yang sungguh-sungguh berbela rasa. Kita awali pertemuan malam hari ini dengan lagu pembukaan. Silakan Bu Tres. Bu Tres, silakan dibuka mic-nya Bu Tres. Ya, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah Yesus amat pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya. Oh, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Lanjut Felix. Kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas semua kali ini di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabdamu agar lebih memahami dan pada waktunya melaksanakan apa yang telah Engkau firmankan dalam kitab suci. Penuhilah kami dengan berkat-Mu sehingga kami tergerak untuk hidup lebih adil pada semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongannya. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan Penerangan, yang bersama dengan Engkau dalam satuan Roh Kudus, hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Mungkin boleh kita bacakan bergantian. Untuk ayat ganjil dibacakan oleh ibu-ibu, ayat genap oleh bapak-bapak. Silakan Bu Tres, Bu Neni, Bu Dora, Bu Erin, Bu Reni, Bu Rosi ya, Bu Neni juga. Silakan. Kemudian sesudah beberapa hari datang lagi Kapernaum tersiar karena ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. bahkan Dibuka pintu pun tidak. Sementara ia berkata kepada mereka, Ada orang-orang datang membawa padanya orang lumpuh digotong oleh orang. tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan pilar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka orang lumpuh itu, hai anakku jadi aku sudah diampuni. Tetapi Di situ ada yang beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa Orang ini berkata begitu? tidak menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Selain daripada Allah sendiri. tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Malakah lebih mudah Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, Bangunlah dan berjalan. berjalan. tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai ulasan bacaan dari bacaan Injil Markus, mungkin boleh kita coba sarikan. Di Markus 6 ayat 55 dikatakan demikian. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Di situ siapapun pada saat itu, jika mendengar Yesus hadir, pasti mereka akan membawa orang-orang yang sakit kepada Yesus agar boleh disembuhkan sakitnya. Kalau dari Markus 2 ayat 1 tadi dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Di sini kita melihat kemanapun Yesus berangkat, kemanapun Yesus datang, murid-murid semua datang kepada Yesus. Pasti mereka muncul dan hadir di tempat itu. Di ayat itu dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada di tempat, bahkan di muka pintu ada, sementara ia memberitakan firman mereka. Jadi mereka datang untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Dan di ayat 3 dikatakan, ada juga orang-orang datang membawa kepadanya
seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ini menunjukkan Pak Bun. Baik ya, materi aja dulu Pak Bun. sekalipun mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Di sini menunjukkan orang yang sungguh berbela rasa, melihat apapun kesulitan yang dihadapinya, mereka akan berjuang dengan sepenuh hati untuk dapat menolong. Saat itu mungkin tidak dikatakan apakah itu sahabat ataupun saudaranya, tapi 4 orang itu sungguh-sungguh mau orang yang lumpuh itu bisa berjalan, bisa kembali beraktivitas seperti orang normal. Jadi dengan melihat kesulitan yang dihadapi, mereka tidak peduli. Sampai-sampai mereka membuka atap rumah di mana Yesus memberitakan firman. Sehingga dengan demikian orang lumpuh itu bisa menjumpai Yesus langsung di hadapannya. Di ayat 12 dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera menangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Memang apapun mujizat yang Yesus lakukan, sesungguhnya itu adalah kasih dan kuasanya bagi kita semua. Ini terjadi pada saat zaman Yesus masih hidup. Tetapi sampai dengan saat ini, itu pun terjadi. Di mana kita mendengar, di mana kita melihat, di mana kita juga tahu. Begitu banyak murid-murid Yesus yang diberikan karunia dan talenta untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi mungkin di sini kita harus percaya, harus yakin dalam iman, bukan hanya ingin sembuh, tetapi apa sesungguhnya yang menjadikan motivasi dari kesembuhan itu, sehingga itu membawa orang-orang juga saat ini berbela rasa setelah mendengar siapa, di mana orang-orang yang dapat menyembuhkan itu, pasti memberitakan dan malah mungkin mengantarkan orang yang sakit untuk disembuhkan. Itu pun terjadi sampai saat ini, dan bela rasa ini rasanya sangat tepat pada saat sekarang. Tetapi bukan saja mengenai orang yang lumpuh. Pada saat pandemi COVID saat ini, mungkin begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mungkin kesulitan, menghadapi kesulitan, kehilangan mata pencarian, kena PHK, dan lain sebagainya. Ladang bisnisnya juga mungkin tidak bisa dikerjakan karena tidak ada order. Banyak juga yang terjadi di mana mereka orang-orang yang biasa, mungkin kalau kita lihat di Jakarta, di Jalan Sudirman begitu banyak kantor, begitu banyak tempat orang berjualan, tetapi saat ini mereka tidak dapat berjualan karena kantor-kantor pun sebagian besar tutup ataupun hanya separuh yang boleh bekerja. Di sini rasa solidaritas dalam membawa orang sakit dan berkebutuhan khusus, yang mana di mana kita melihat mereka-mereka yang kesulitan, bagaimana kita bisa berlaku adil terhadap mereka. Di sini mungkin dalam pertemuan ini kita dipanggil untuk dapat berbela rasa, khususnya kepada mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dari kisah-kisah di atas, kita semakin diteguhkan bahwa sebagai orang beriman, kita perlu saling tolong-menolong dan juga dengan rendah hati membiarkan diri kita ditolong oleh orang lain. Sesungguhnya biarpun kita merasa saat ini berkecukupan secara materi, mungkin ada hal-hal yang kita perlu pertolongan orang lain dalam hal-hal mungkin yang sifatnya non materi. Semangat ini
diharapkan tidak pernah luntur di tengah-tengah komunitas beriman Kristiani. Karena ini adalah salah satu jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan juga ini mungkin bukan hanya di tengah-tengah komunitas kita sendiri. Kita harapkan boleh terjadi, boleh kita lakukan, boleh kita imani juga bagi saudara-saudara kita yang lain, di mana mereka yang saat ini tentunya sedang mengalami kesulitan. Mungkin ulasan singkat dari bacaan Injil pada hari ini. Kita lanjutkan dengan butir permenungan. Kalau dari perikop di atas, bagaimana orang lumpuh dan orang banyak mengatasi halangan untuk sampai ke Yesus, kita tahu, kita sudah lihat. Mereka begitu penuh, begitu sulit ditembus, tapi mereka sampai berani membongkar atap rumah untuk dapat menemui Yesus. Di sini mungkin hal ini semangatnya mungkin yang boleh kita ambil. Kita ambil bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, kalau kita mampu membantu, menolong, berbela rasa, mungkin kita harus hadapi. Tetapi mungkin ya saat-saat seperti ini, kita juga terkadang memilah-milah diri. Mana yang bisa kita tolong, mana yang tidak bisa. Seharusnya mungkin kita bisa semuanya gitu. Kemudian 4 orang yang membawa orang lumpuh mempunyai kepentingan pribadi masing-masing dengan Yesus. Apakah memang demikian? Apakah mereka punya pamrih? Rasanya kalau melihat perjuangan mereka, mereka sebenarnya bukan bertujuan untuk menerima pamrih dari Yesus, tapi mereka bertujuan semata-mata menolong orang yang lumpuh agar bisa kembali berjalan. Apa yang dapat kita perbuat melihat orang menghadapi kesulitan dan tidak berbahaya? Tentunya kita diminta untuk mampu berbela rasa pada kesempatan ini. Kita juga sering bertemu orang yang mengalami kesulitan untuk mendekat kepada Yesus. Apakah yang kita lakukan? Di sini mungkin menjadi tugas kita bersama, di mana dalam penutupan misa selalu dikatakan, pergilah, kamu diutus. Jadi artinya setiap murid Yesus, siapapun kita adanya, sebenarnya telah diberikan kemampuan untuk boleh memberitakan kabar baik kepada semua orang, siapapun adanya mereka. Jika mereka mengalami kesulitan, hendaknya kita mampu membawakan berita, kabar baik, Injil, dan sukacita, agar mereka semua mendekat kepada Yesus, mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita semua. Amin. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita membaca Injil, kemudian juga kita telah melihat apa yang terjadi pada saat 4 orang membawa orang lumpuh. Kita juga sudah mendengarkan apa menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi saat itu maupun sampai dengan sekarang. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa di-sharingkan pada kesempatan malam ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Bun mengawali biasanya. Silakan Pak Bun. Terima kasih Pak. Saya dikasih yang pertama, jadi berarti bisa cepat pulang dong Pak ya. Soalnya namanya kan Abun Pak, jadi A itu nomor 1. Ya, membaca Injil tadi, Yesus berada di suatu tempat dan juga diperkuat oleh Injil, kalau nggak salah tadi Markus 6 ya Pak ya. Iya betul. Orang-orang pada datang ke sana untuk menemui, mendengar, atau minta disembuhkan, atau membawa orang untuk disembuhkan. Yang saya sangat salut adalah dalam Injil Markus juga, babnya kalau nggak salah, bab 5, ayatnya cari sendiri, tentang kepala rumah ibadat
yang namanya Yairus, yang anaknya sakit hampir mati. Oh, iya. Itu saya bilang yang imannya yang betul-betul hebat ya. Anaknya hampir mati. Tentu juga dia berpikir, saya mau cari Yesus. Kalau ketemu Yesus pasti anak saya sembuh. Tetapi dia tidak tahu di mana Yesus berada pada waktu itu. Kalaupun tahu, apakah cukup waktu untuk ketemu Yesus dan bawa Yesus pulang untuk mengobati anaknya? Jadi di sini ada perjuangan. Kalau saya tinggalkan anak saya yang cari Yesus, takutnya anak saya mati, sehingga saya tidak bisa menunggui waktu dia meninggalnya. Tapi akhirnya dia berangkat juga. Tentu perjalanannya juga nggak gampang karena waktu itu belum ada kendaraan. Dicari Yesus berada di mana. Ketemu Yesus, dilihat Yesus lagi dikerubuti orang banyak. Apakah Yesus mau dibawa pulang? Sedangkan dia sedang mengajar orang banyak. Tetapi dia memberanikan diri untuk minta Yesus ke rumahnya untuk mengobati anaknya yang sakit, yang katanya hampir mati itu. Ternyata Yesus mau. Tapi kendala kedua, bagaimana caranya Yesus bisa keluar dari kerumunan orang banyak itu? Kendala ketiga, setelah bisa akhirnya menembus orang-orang itu, ada seorang yang sakit pendarahan menjamah jubah Yesus sehingga bisa sembuh. Itu penghalangnya ketiga. Setelah penghalang itu ada lagi penghalangnya. Orangnya dia datang bahwa dibilang anakmu sudah meninggal, jadi nggak usah bawa Yesus. Tapi Yesus tetap bersikukuh untuk datang ke sana. Ternyata Yesus bisa menyembuhkan, menghidupkan kembali anaknya. Yaitu saya pikir suatu perjuangan yang imannya sangat kuat sekali. Dia yakin Yesus bisa menyembuhkan, sehingga dia berani meninggalkan anaknya yang sedang sakit keras, yang hampir mati itu, dan juga dia berhasil menemui Yesus. Perjuangannya sungguh-sungguh hebat. Tidak kalah perjuangannya dengan orang-orang yang menggotong orang lumpuh dan menurunkannya dari atas atap. Jadi karena imannya yang menyelamatkan itu. Jadi itulah yang saya kagum dari si Yairus tadi. Dengan juga tidak mengecilkan peranan dari orang-orang yang menggotong orang-orang lumpuh tadi. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Bun melengkapi bela rasa yang dilakukan dengan penuh perjuangan, Pak. Silakan dilanjut. Bu Dora, udah ada Bu Dora? Silakan Bu Dora, bela rasa dalam masa pandemi nih Bu Dora nih. Dihidupin dulu Bu Dora. Mic-nya. Bu Dora mic-nya masih mati. Silakan Bu. Bela rasa dalam pandemi saat ini ya kita harus membantu orang yang kena COVID. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Karena kalau dia juga udah tidak berdaya yang kena COVID. Kita yang tetangganya mungkin masih bisa keluar gitu. Jadi bisa membantu apa yang dia perlukan. Kita juga merasa takut juga, tapi ya gimana gitu. Kalau nggak dibantu juga nggak bisa apa. Hati kita juga ngelihatnya gitu juga nggak enak gitu kalau lihat orang susah tuh gitu. Jadi kita harus membantu orang yang memang perlu dibantu sama kita yang masih sehat, masih bisa itu dengan takut juga.
Tapi ya kita harus pakai masker gitu, tapi jarak jauh, jadi nggak deket gitu ya. Kita juga harus melindungi juga dari COVID itu. Ya itu aja Pak yang saya alami untuk saat ini. Mungkin Bu Dora boleh tambahin, kan kebetulan sebelah rumah kena tuh Bu. Tindakan nyatanya kira-kira apa Bu Dora yang Ya, sudah dilakukan? Pak, Bu RT nitipin katanya aku mau ke Bogor, tolong deh Bu kalau ada apa-apa gitu, perlu apa, tolong dibantu. Ya aku pagi-pagi kan mau ke pasar sama Bu Neni, terus nanyain Pak Ripat perlu apa enggak, saya mau ke pasar. Oh titip telur aja sekilo katanya gitu. Jadi aku tadi ya beli itu terus teriak simpen di depan ya. Pak ini telurnya, iya berapa? Udah kata aku, ya cuma gitu aja lah, kalau nggak telur mah nggak usah kata aku. Ya gitu aja itunya, mungkin besok pagi kalau perlu apa gitu, paling pagi-pagi nanti di WA gitu. Itu aja kali Pak yang bisa saya bantu untuk sekarang. Ya, makasih Bu Dora. Ya. Sudah ada tindakan nyata kita berbela rasa. Saya rasa ya Pak Rifat bukannya orang yang kurang materi gitu ya Bu ya, tapi dia saat ini tidak berdaya karena dengan COVID ini tidak bisa kemana-mana gitu ya. Iya, harus betul. isolasi. Jadi Bu Dora sudah melakukan tindakan nyata dengan berbela rasa, membantu apa yang menjadi kebutuhannya. Di sini mungkin sudah ada satu poin penting dalam masa pandemi ini, memang bela rasa dibutuhkan, bukan sesungguhnya bagi orang yang kekurangan materi, tapi bagi siapapun sesungguhnya sangat membutuhkan bela rasa dari orang lain. Terima kasih Bu Dora, sharingnya Bu Dora. Ya, dilanjut. Pak Gun, silakan Pak Gun. Pakai abjad aja kita nih, enak saya melihatnya di sini pakai abjad yang kelihatan. Silakan Pak Gun, dihidupin mic-nya Pak Gun. Jadi kayak kuliah online nih Pak ya. Di absen satu persatu. Pak Gianto tadi kelihatan menguap tuh. Ngantuk Pak Gianto. Iya. Soalnya gilirannya masih lama absennya. Stepanus. Ya Pak Riki. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sedikit tambahan, menarik sih kalau sebetulnya kalau dari subtema 4 subtema dari PKSN ini cukup menarik. Pertemuan besok tentang Lazarus ya Pak ya. Ya. Tentang Lazarus. Jadi kalau memang dilihat di sini, memang sih karena ini kan penjabaran dari tema besarnya sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin saya cukup yang Bu Dora tadi sharingkan tentang tetangganya yang sakit, itu yang sebelah kiri itu ya Bu ya? Yang sebelah taman Pak. Sebelah taman deh ya? Iya, yang sebelah taman. Yang mobil itu ya? Iya. Ya. Yang dekat taman, yang dekat orang taman. Arab. Ya. Ya. Kalau kita lihat Pak, di kantor itu juga ada juga yang positif. Tapi di sini justru kalau saya melihat, kalau orang merasa bahwa kalau diketahui bahwa dia COVID gitu ya, ini sama aja kalau zaman dulu orang sakit kusta. Jadi merupakan suatu kayak tanda kutip sanksi sosial bagi mereka. Jadi akhirnya mereka dikucilkan. Orang kusta zaman dulu itu kan begitu, dikucilkan. Terus kemudian sambil mereka kalau pergi mereka harus ngomong najis sehingga orang lain tahu. Rasanya ini mungkin juga kejadian saat ini kalau saya pikir-pikir ya. Kalau orang corona bukannya dia malah lebih parah lagi, kayak diizinin dia untuk pergi, dikarantina 14 hari kalau sembuh, kalau kagak ya jalannya lain lagi perawatannya. Tapi setidaknya di sini ada suatu sanksi sosial untuk mereka, bukan hanya cuma jadi penderitanya saja, untuk keluarganya, mungkin juga untuk lingkungan sekitarnya. Jadi akhirnya mereka saling curiga nih. Ya, saya lihat di kantor pun juga akhirnya
rasanya kita juga saling curiga. Kalau ada orang ke kita, waduh, ini jangan-jangan OTG nih. Karena sekarang yang bahaya kan OTG ini nih, kita nggak tahu. Termasuk pun sebetulnya sama orang rumah pun juga kita juga mungkin ada perasaan curiga, bahkan cenderung mungkin paranoid. Seperti tadi saya ingat istriku sempat pergi ke Superindo atau Indomaret ya kalau nggak salah ya. Pergi kemanapun kalau pulang, kalau misalnya seperti belanja mingguan segala macam, saya juga seperti orang paranoid. Bersihin dulu, semprotin dulu, jangan masuk rumah dulu, cuci dulu semuanya. Ya, tapi bagaimana juga situasi itu kan seperti yang saat ini begitu. Nah, di sini Yesus kita bisa belajar dari perikop tentang orang lumpuh yang disembuhkan ini, kepedulian. Karena kalau kita lihat di sini, Yesus juga mengajarkan kasih kepeduliannya dia kepada umatnya, kepedulian Yesus kepada kita semua. Karena banyak di sini yang di Injil ini kan kejadiannya banyak. Seperti tadi Pak Bunda katakan, yang Yairus, kemudian seorang ibu di pemuda yang dinain, yang dibangkitkan dari tempat dihidupkan kembali, kemudian kasih perhatian Yesus kepada Ibu Petrus, kemudian yang bacaan yang hari Rabu kalau nggak salah ya, yang di rumah pemungut juga Simon, wanita yang pendosa diampuni juga. Itu menunjukkan betapa besar simpati atau empati atau perhatian Yesus kepada mereka semua yang sedang menderita. Nah, sama ini kasusnya kepada saat ini pandemi. Karena mereka kalau udah ngomong kena COVID, mereka rasanya seperti saya bilang, dikucilkan, isolasi, misalnya begitu. Ya, memang adanya seperti itu, tinggal tergantung kita. Seperti tadi Bu Dora bilang, ya ngeri sedap juga ya Bu Dora ya, kalau ngurusin mereka gitu. Mau nggak diurusin gimana, diurusin juga gimana, ngeri sedap juga gitu loh. Apalagi ya, tapi semoga nggak masuk ke dalam fase paranoid gitu loh. Kalau udah masuk paranoid ini jadinya lebih repot lagi, bikin hidup kita nggak nyaman gitu loh. Tapi ya itulah kenyataannya. Namanya seperti saya ingat dulu kalau saya sering pulang malam, kadang di pinggir jalan itu kadang sering saya beli aqua, minuman kepada seorang pedagang asongan, bapak-bapak yang udah tua. Kalau kita beli gitu, aduh rasanya dia sangat terima kasih, kata rasanya sampai dia doain lancar, sehat dan segala macam. Cuma setelah pandemi ini gak pernah saya ketemu dari mulai sejak Maret ya rasanya, gak pernah saya ketemu dia lagi gitu loh. Tapi andai saya pun juga bertanya, andai kan saya ketemu dia, apakah saya juga masih mau beli juga? Apa juga nggak ngeri sedap juga. Satu sisi kita pengen bantu, tapi satu sisi ya saya pun juga ngeri. Meskipun kalau saya beli mungkin saya sudah siap-siap dengan semprotan dan segala macam. Tapi ya itulah gitu loh. Itu yang saat ini sedang kita alami saat ini. Tinggal tergantung pada kitanya semua nih. Sekarang kita udah diajarkan untuk kita berbela rasa, untuk kita bersikap empati, simpati kepada saudara-saudara kita. Nah, karena itulah seperti yang pertemuan kemarin, Allah yang hadir dalam sebagai korban ketidakadilan. Di sana kita bisa melihat wajah Yesus. Ya, tergantung nih fokus kita waktu kita melakukan mau kita memberikan bantuan itu. Apa motivasinya? Apakah hanya mencari popularitas atau kita memang mau membantu dia sebagai bentuk kasih kita, sebagai bentuk perhatian. Karena seperti itu kita bisa melihat wajah Yesus di sana. Kita bisa melihat wajah Yesus yang membutuhkan pertolongan, karena begitu besar kasih Bapa sehingga dia mengaruniakan anaknya. Lahir pun juga kalau kita lihat bukan lahir di rumah sakit yang VIP seperti itu, lahir juga di kandang. Masa bayi pun juga udah harus mengungsi dan segala macamnya, sampai akhir hidupnya pun juga gak enak karena matinya Yesus meninggalnya karena meninggal di salib. Karena itulah yang merupakan bukti kemenangan kita atas dosa-dosa kita. Mungkin begitu dulu Pak Riki. Sorry
panjang Pak Riki. Oke. Terima kasih. Makasih Pak Gun sharingnya. Ini juga merupakan satu kondisi mau berbela rasa, tapi tadi kalau yang beli aqua itu penjualnya malah yang nggak ada ya Pak Gun ya. Iya Pak. Tetap niatannya ada untuk berbela rasa gitu. Ya. Semoga sih dia masih sehat ya Pak ya. Semoga. Iya. Semoga Pak. Nanti COVID-nya hilang mungkin dia ada lagi Pak. Ada lagi. Semoga Pak. Ya. Oke lanjut. Siapa nih? Pak Gianto. Mana Pak Gianto? Nggak kelihatan. Bu Erin mau nambahin? Saya udah diwakilin suami, Pak. Udah wakilin. Iya. Berbela rasa juga ya berarti ya. Iya. Udah panjang, jadi mewakili 2 orang itu tadi. Oke. Ya, makasih Bu. Makasih. Apa lagi? Pak Pidi. Pak Rahmat. Oh iya Pak Rahmat besok wakili kita bisa ya Pak? Iya, sekalian tuh. Iya Pak. Tapi sharingkan Pak Rahmat, silakan. oh, saya bela rasanya mewakili asisi 3 untuk mengikuti bisa Pak besok. Kita nanti berbela rasa dengan kita dukung doa Pak Rahmat. Dalam konteks ini saya Pak Rahmat ya. Mungkin ada yang lainnya Pak Rahmat, silakan. Nggak ada, belum ini Pak, belum banyak saya maksudnya. Banyak lah bela rasanya Pak Rahmat nih. Apa Pak? Berbela rasanya udah banyak. Berbela rasa sama yang sepuh-sepuh ini Pak. Jadi Pak Rahmat jadi benteng kita, maju duluan gitu. Mungkin ada diceritain Pak Rahmat bisa langsung besok bisa ikut misa gimana tuh Pak Rahmat tuh? Kenapa Pak? Berbela rasa buat Astaga kan gimana ceritanya Pak Rahmat bisa masuk ke ke tim yang besok sebagai wakil besok. Oh, saya berdasarkan titah dari ketua lingkungan Pak. Berarti ada 4 orang, ini seorang yang mendorong Pak Rahmat untuk berjuang gitu ya. Saya tiba-tiba mendapat titah dan saya jalankan. Yang daftar siapa Pak? Soalnya ketua lingkungannya udah lansia Pak. Iya. Yang daftar ketua lingkungan sama Pak Rahmat sendiri nih. Oh, enggak, saya sendiri. Saya dikasih linknya, saya daftar di dalam linknya terus dapat yang QR code itu. Nggak susah sih Pak. Berarti saksi juga tuh ya itu memang dari koalisi langsung masuk kan jatahnya sedikit. Ini Ya, rezeki anak soleh. ini Pak Riki. Pak Gianto dapat QR code yang khusus ya, sehingga Pak Rahmat langsung jadi tebus gitu Pak. enggak, para ketua lingkungan dapat undangan, ya kan, dikasih link ya, jadi sudah daftar. Tapi Pak Rahmat nggak bisa masuk kalau nggak saya verifikasi dulu. Jadi masih saya verifikasi ke panitia bahwa saya akan digantiin oleh Pak Rahmat gitu loh. Setelah Pak Rahmat masuk, saya verifikasi ke dia, baru diterima, dibuka boleh masuk gitu. Ganti Pak Geto untuk seterusnya Pak. Kenapa? Ganti Pak Geto untuk seterusnya. Ya saya harapkan begitu Pak. Cocok itu. Ini awal dari untuk selanjutnya gitu loh. Jadi langkah awal ketua lingkungan harus mengkaderisasikan gitu loh warganya. Kan jadi sebelum prodiakon dulu Pak ya. Sebelum prodiakon jadi ketua lingkungan dulu Pak Rahmat ya. Ya, saya harap yang mana yang lebih cepat dulu lah Pak, yang mana prodiakon dulu atau ketua lingkungan. Udah kayak mobil tergantung tahun apa kilometernya gitu ya. Nah, mana yang lebih cepat aja kilometer dulu apa bulannya dulu gitu. Siap Pak Rahmat gitu dong. Mau tahun mau. Tolong Pak, tolong nggak apa-apa gitu ya. Tolong Bapak-bapak didoakan untuk Pak Rahmat supaya untuk lebih maju
di Posdiakon atau ketua lingkungan. Moto saya, aku ini hamba Tuhan. Ya, berarti dua-duanya nih Pak Rahmat bersedia nih. Kalau diakon ya, ketua lingkungan juga oke gitu Pak ya. Karena Aku ini hamba Tuhan kan. karena apa Pak? Apa? Karena Posdiakon sama ketua lingkungan nggak boleh yang kedaluarsa semua Pak. Pada umumnya udah kedaluarsa. Ketuanya kedaluarsa, wakilnya kedaluarsa semua. Udah overdosis. Posdiakonnya udah kedaluarsa semua. Aduh. Kami ini masih butuh bimbingan para sesepuh semua aja. Sebagai ketua lingkungan. Untung masih ada ada yang mau. Ditunjuk yang muda Pak Gunawan ntar dulu. Tapi besok udah mau kok Pak, udah bela rasa juga kan Pak. Iya. Pak Gianto yang lain dulu kata gitu. Loh, ini kan udah termasuk kriteria umur, udah termasuk kriteria kritis Pak. Mendekati batas atas ini. Berdasarkan peraturan juga 45 tahun kan nggak boleh keluar rumah Pak. Saya kan udah 46. Pak Baskoro juga iya, wah Pak jangan saya dulu, wah yang lain dulu. Tunjuk Pak Baskoro, tunjuk Pak Gunawan, Pak Gunawan, oh itu Pak Rahmat kata ya. Dulu nih ada Pak PD juga lagi nungguin nih. Iya Pak PD. Pak Rahmat ya. Kembali laptop. Udah siap. Silakan Pak PD. Sharingnya Pak PD. Tuh Pak PD mana nih? Ada kan? Mana Pak PD? Ya Pak. Silakan Pak. Waduh, udah komplit semua ceritanya nih Pak. Malam hari ini kelihatannya dari Opa pun sampai Pak Gunawan sudah mantap semua nih Pak. Jadi Yang pribadi Pak PD belum kan? Cuman kepiting aja belum nih Pak. ya gitu ya. Nah, kena COVID Pak, di pintu ini lagi merah semua Pak, kepitingnya memang merah nih Pak. Pada COVID ya Pak, kepitingnya. Kepitingnya merah kan yang enak Pak, kalau yang merah itu Pak kepiting. Matang. Nanti katanya kalau sudah hilang perlu kita rayakan nih Pak, nanti mudah-mudahan bisa membawa kepiting pulang Pak. Ayo kembali ke laptop. Silakan Pak PD, sharingnya Pak PD. Ya mungkin sedikit aja Pak, karena tadi saya rasa banyak yang sudah di-sharekan baik oleh Bapak-Bapak yang sebelumnya ya. Tapi memang betul kondisi sekarang tidak mudah ya, terutama tadi Ibu Dora tentu ada satu hal yang dari yang mungkin kelihatan simpel dan kecil, namun saya rasa ini wujud nyata bagaimana kita peduli terhadap sesama kita ya, terutama di kondisi pandemi ini. Dan tadi saya ngobrol sama Reni sih, sebetulnya yang dilakukan selama ini kan Reni cukup sering ke pasar gitu ya, ke Kranji ataupun ke pasar yang ada di Bekasi. Nah memang akhirnya dengan kondisi seperti sekarang tetap harus mencari usaha agar dagangannya laku, dan yang sekarang dilakukan adalah mereka menawarkan Pak, jadi udah Bu biasanya beli ikan ya, beli ikan itu mereka ya sekaligus titip yang lain gitu. Ya, jadi akhirnya kita tetap membantu mereka, sekaligus mungkin order ikan, kemudian order telur, dan mereka akhirnya ya mereka mengantar sampai ke kompleks gitu Pak. Jadi nanti kita jemput, kemudian disampaikan ya. Nah tentu ada satu hal yang saya sering sharing ke Reni juga. Kalau salah satu yang kebetulan kita dikaruniai Tuhan bisa memilih ya, artinya bisa mengendalikan untuk tidak setiap hari bertemu di tempat berkerumunan. Nah tentu tidak semua orang beruntung, karena ada juga yang untuk mempertahankan kehidupannya mau tidak mau tetap harus di pasar, harus membuka, dan mungkin tidak banyak pilihan. Nah akhirnya bagaimana sebetulnya kita yang dikaruniai kesempatan untuk memilih, untuk mengurangi risiko, ini juga secara bijaksana bisa memakai ya. Tentu kalau dilihat kita kadang-kadang stressful juga karena setiap hari di rumah
ke kamar, ke depan, kadang-kadang mungkin melawan kebosanan juga berat. Namun saya juga bilang sama anak-anak, kalau kita yang diberi kesempatan untuk memilih tapi tidak memakai dan akhirnya nanti berkontribusi untuk penyebaran, nah ini mungkin sebetulnya tidak begitu bijaksana. Nah, tentu betul Pak Riki. Jadi ada banyak cara yang masih bisa kita lakukan ya, dari yang mulai paling sederhana, bagaimana membantu Bapak Ibu pedagang yang masih mengupayakan supaya dagangannya laku. Sementara kita juga membantu mencegah untuk mengurangi perjumpaan secara langsung gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit aja Pak Riki, karena saya yakin tadi banyak sekali yang sudah disampaikan Pak Gun, Pak Abun dan Bapak-Bapak yang lainnya. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak PD. Ini luar biasa. Menurut saya Pak PD ini mengalami bela rasa timbal balik nih. Pak PD berbela rasa terhadap pedagang, tetapi pedagangnya juga berbela rasa mau membantu Pak PD untuk membelanjakan membeli untuk apa-apa yang Pak PD perlukan. Jadi sebenarnya tanpa disadari ini bela rasa timbal balik kelihatannya Pak PD membantu pedagang juga membantu kita juga ya Pak PD ya. Luar biasa. Iya. Oke. Makasih Pak PD. Mungkin ada lagi dari siapa? Bu Iren udah diwakilin katanya. Bu Neni silakan Bu Neni. Bu Neni mana Bu Neni nih? Enggak. Ya. Gimana Bu Neni, ada yang mau di-sharingkan dari Bu Neni? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Tapi Bu Neni udah melakukan bela rasa juga saya rasa nih. Bela rasa kemarin ya? Iyalah, coba gimana? Busiska. Hah? Yang ke Busiska kemarin. Ya, apa aja lah silakan di-sharingkan, Bu. Enggak, kemarin apa tuh? Ada bisikan apa gimana gitu. Kita ngumpulin yuk gitu, partisipasi buat Bu Siska gitu, Pak Wicak gitu. Ya jadinya dia ngumpul juga sih. Yeah. Minta-mintain. Ya gitu aja Pak. Jadi boleh tahu Bu bisikannya dari mana ya Bu ya? Enggak tahu, saya datang ke Budora, Pak Wicak kasihan ya katanya. Kita ngumpulin uang yuk katanya. Ayo katanya gitu. Jangan dari Gunung Kawi, Bu. Itu kan Pak Abun zaman dulu. Iya, Pak Abun. Sharing cerita nih kelihatannya Pak Abun. Iya. Udah cerita ya, ada perasaan kasihan gitu. Kita puji ngasih gitu, ada ada tanda kasih, ada terima kasihnya gitu, apa aja kita bantu sedikit lah gitu. Ya itu bela rasa Bu Neni. Wah luar biasa nih Bu Neni, jadi yang istilahnya motivatornya ya, provokator. Tapi provokator yang baik ini, bukan provokator yang jahat ya, Pak. Hah? Ya jadi ke bawah-bawah semua ya, maaf aja Pak. Luar biasa. Itu salah satu tindakan nyata berbela rasa juga bagi sesama keluarga Astaga gitu kan Bu. Bela rasanya gini Pak Riki. Bela rasanya Bu Neni dibisikan ke saya. Gimana Bekendo? Wah itu bisikan yang bagus Bu Neni, lanjutkan gitu. Iya gimana Pak gitu. Lanjutkan Bu Neni, itu gerakan seksi sosial gitu yang sangat bagus. Budora gimana kita kalau kumpul-kumpul yuk. Saya sih mau kan, saya cuma bisa ngasihnya sedikit gitu. Kita kumpulin yuk siapa yang mau gitu. Jadinya ya bergerak di Budora. Tapi Bu Neni yang ke bapak-bapaknya nggak mau Pak, bisikan ke saya Pak. Bapak-bapaknya, bapak yang teleponin ya Pak. Aduh. Ya takutnya nggak juga Pak. Ke saya dia Bu Neni. Ya khusus Pak Abun. Khusus Pak Abun mau Bu Neni. Yang lainnya nggak mau. Bapak-bapak juga itu.
Udah ini maunya khusus Pak Abun, Pak. Oh, Iya, udah biasa. Ke Pak Abun udah biasa udah. Sepertinya kita udah keluarga, Bu ya. Udah nggak canggung ya Pak ya. Iya, udah satu keluarga lah. Gitu. Sampai saya ngerecokin Pak PD lagi, Pak maaf saya lagi meeting. Ya maaf Pak Gianto ya. Kok saya telepon dimatiin, wah lagi meeting gini. Saya WA ya. tapi ternyata Bu Neni bela rasa sedikit-sedikit kan jadi bukit juga gitu. Iya, kan? jadi mungkin. Jadi terkumpul berapa Bu Neni? 4.550 Bu Neni ya. 10 iya. Wah, mantap dalam 1 hari tuh Bu. Iya. Kayaknya sehari ya. 2 hari Bu ya. 2 hari ya. ya. Enggak sehari ke pagi sampai. Oh iya 2 hari Ya, 2 hari. Iya. Jadi 5 juta Pak yang diberikan ke Pak Wicak, ditambahi dengan kas lingkungan ya Bu Dura. Iya. 450 ya Bu Dura ya. Wah, luar biasa. Oke, makasih Bu Neni sharingnya. Ada kan tuh bela rasanya semua kayaknya ada nih sharing pribadinya. Bu Rosi yang belum nih. Bu Rosi silakan Bu Rosi. Ya, arisan lagi dah. Jangan, ntar saya nagihin utang tuh Pak Abun udah berasa itu. Silakan Bu Rosi. Ada sharing Bu Rosi. disampaikan dulu. Hah? Bu Rosi. Kalian arisan aja Pak Rugi sekalian. Nanti setelah ini. Sekalian nanti minggu depan ya. Oke. Iya. Ini terakhir. Oke, mungkin masih ada yang mau ditambahkan barangkali. Luar biasa sharing-sharingnya malam ini. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin ya ini semua sharing merangkum apa yang ada di dalam kejadian Yesus sendiri ya. Dari Pak Abun tadi kan sudah menyampaikan bahwa orang berjuang seperti 4 orang yang membawa orang lumpuh. Tapi dia untuk keluarganya sendiri gitu kan Pak. Kalau yang 4 orang tadi kita nggak tahu dia apakah keluarga atau bukan gitu ya. Kalau dari Pak Gunawan tadi kan tetap mau berbela rasa juga, menyatakan bahwa kondisi ini memang layaknya kita melakukan bela rasa. Tapi sayangnya yang pernah terjadi orangnya yang nggak ada gitu kan. Kesempatannya sih tetap pasti ada lah. Pasti terbuka mungkin nanti buat yang lain. Pak Gianto berbela rasa membantu Pak Rahmat untuk boleh ikut misa. Tapi Pak Rahmat juga berbela rasa mau membantu lingkungan kita biar ada wakilnya yang bisa mewakili dalam misa ulang tahun besok. Ya, Bu Dora jelas sudah berbela rasa juga bagi warga yang terkena COVID. Bu Neni berbela rasa kebetulan bagi teman kita Pak Wicak yang sudah jalan pulang duluan. Pak PD berbela rasa malah timbal balik membantu pedagang. Pedagangnya juga terketuk hati mau membantu untuk berbela rasa membantu pesanan-pesanan yang kita butuhkan. Luar biasa. Memang bela rasa ini rasanya cuma jangan terjadi pada saat hanya COVID ini. Semua terus berjalan berlangsung bagi Astaga sehingga kita semua biasa memiliki bela rasa sesuai yang Yesus ajarkan bagi kita, di mana dia dalam kesulitannya tetap mau menolong kita semua umatnya. Dan yang terakhir dia juga menyelamatkan kita dari segala dosa. Semoga sungguh-sungguh ini semua menjadikan kita umat yang berbela rasa, baik bagi keluarga Astaga, tetangga kita, masyarakat lingkungan, pedagang di pasar, orang yang jualan di tengah jalan, dan juga bagi siapapun juga. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sharing malam ini. Boleh kita lanjutkan sebelumnya dengan membangun niat ya. Untuk membangun niat mungkin kita coba boleh saksikan sekilas. Ini juga tindakan bela rasa yang luar biasa. Tidak perlu kita bahas lagi, tapi boleh kita saksikan video singkat ini. Seorang yang melakukan bela rasa apapun bentuknya, sesederhana pun apapun yang dia lakukan, baik bagi manusia, bagi alam sekitar, ataupun bagi siapapun juga.
Kita saksikan sejenak Bapak Ibu. Oh, dia udah Pak.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Mungkin silakan siapa yang mau mengawali, cuman mohon kesediaannya kita mendoakan Pak Wicak yang sudah mendahului kita. Silakan Bapak Ibu. Bu Iren silakan Bu Iren. Mic-nya masih mati Bu, ya silakan. Oke. Selamat malam Allah Tuhan kami. Puji syukur kami warga Astaga boleh berkumpul, boleh mengadakan bulan kitab suci secara online. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kami boleh berkumpul untuk mendengarkan sharing-sharing untuk menguatkan kami. Semoga untuk BKSN yang akan datang pun Kau masih penuhi kami umat Astaga untuk sekalian melakukan sharing, untuk menguatkan kami, untuk menguatkan warga Astaga, dan untuk mempererat persahabatan kami meskipun saat ini kami tidak dapat berkumpul bersama. Namun kami percaya Tuhan bahwa suatu saat COVID ini akan boleh berlalu sehingga kami pun warga Astaga boleh berkumpul bersama seperti yang kami rindukan saat ini. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu dilanjutkan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kepada-Mu bahwa kami masih boleh berkumpul dengan warga sisi di sini meskipun dalam keterbatasan kami masih dapat berkumpul bersama untuk dapat saling menyelami dan saling berbagi satu sama lain. Kami juga mohon kepada-Mu Bapa, mohon belas kasih-Mu untuk dapat menerima arwah dari saudara kami Bapak Wicaksono yang telah Kau panggil menghadap-Mu.
Kami memohonkan bukalah pintu belas kasih-Mu supaya Kau dapat menerima dia dalam kerajaan-Mu. Kami percaya bahwa Bapak Wicaksono ini sedang berada di tempat yang terbaik untuknya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Allah Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu pada pertemuan ketiga BKSN 2020 pada malam hari ini. Ya Bapa, kami mohon berkat penyertaan-Mu bagi Bapak Rifat, warga RT 06 di Jalan Agave 2 yang saat ini terpapar COVID-19. Kami mohon jamahan Yesus Kristus agar Pak Rifat bersama keluarganya boleh mengalami jamahan Yesus Kristus sendiri untuk dapat disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan biarlah Roh Kudus juga senantiasa membimbing, melindungi kami seluruh warga RT 06 maupun warga lainnya agar senantiasa patuh menjalankan protokol kesehatan sehingga kami semua boleh dibebaskan dan terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Biarlah kami boleh tetap sehat, tetap semangat menjalankan kehidupan aktivitas kami sehari-hari di dalam kasih dan perlindungan-Mu yang sungguh-sungguh menyelamatkan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih paroki kami, paroki Taman Galaksi Gereja Santo Bartolomé besok boleh berkenan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-25 atas bimbingan selama ini, sehingga kami boleh sampai di tempat itu, sampai pada hari itu. Bapak, kami mohon agar paroki kami segera bisa kembali buka seperti sedia kala, sehingga kami ini bisa ikut serta dalam misa Ekaristi kembali seperti dahulu kala. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikian doa-doa permohonan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami yakin masih banyak doa-doa yang Kau ketahui ada di dalam benak pikiran kami masing-masing. Biarlah semuanya itu Kau dengarkan, Kau kabulkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya semuanya itu boleh terjadi hanya sesuai kehendak dan rencana-Mu. Dan kami satukan doa-doa permohonan ini ke dalam tangan-Mu dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup, kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal sampai akhir pertemuan ini. Banyak hal yang kami bicarakan dan jaringkan bersama setelah merenungkan sabda-Mu dalam Injil Markus ini. Berilah kami kemampuan agar dapat
terhadap sesama kami, terutama bagi dan berkebutuhan khusus. Dengan dasar solidaritas sebagai langkah awal, kami percaya akan menuju pada tindakan berlaku adil. demi Yesus Kristus, Tuhan dan Saudara kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. berkat dan pengutusan Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup Putris, silakan. Silakan Bu. Putris. Bu Irin bisa, Bu Irin, silakan Bu Irin. Soalnya lu nggak masuk mah. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri dalam hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari dalam hidupku ini selalu memberi pandangan terbaik mereka karena kasih. Seluruh hatiku ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada Terima kasih, selamat malam atas kebersamaan.